السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل أذكياء رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي berjamaah ya Rasulullah ya Nabi لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا صفوة الله سلام عليك اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang saya hormati, ini tolong di absen ini. Siapa aja guru-guru kita, terutama orang tua kita yang hadir. Pak Guru siapa aja? Pak Pramano, Pak Pramano, Pak Sudarmadi, Pak Sudarmadi, Pak Edi Haryanto, Pak Edi Haryanto, Ibu Hajah Dr. Nur Aida, Ibu Hajah Dr. Nur Aida, Bapak Ibu Guru, Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang hadir, berkah sehat, banyak rezekinya, diberkahi rumah tangga anak keturunannya. Beliau semoga Allah pelihara, Allah jaga sudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar sekolah SMK Adiluhur, SMK Adiluhur Jakarta. Jakarta. Semoga keluarga besar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh siswa dan siswi yang hadir. Ini kelas 7. Kelas 10. Oh, kelas 10. Alhamdulillah. Soalnya tampangnya depan masih imut-imut. Iya. Belakang amit-amit ya. Wah, manis semuanya karena sholawat. Wajahnya penuh dengan cahaya. Amin. Karena kesorot lampu ya. Mudah-mudahan kalian semua dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan bagus rezeki jodoh masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat, lebih bagus. Dingin begini buahnya lapar. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ini saya diundang untuk memberikan nasihat ataupun berbagilah kepada kalian. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat Sayyidul Ayyam dan bertepatan pada bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Ada yang hafal tahun baru Hijriah, bilangan bulan Hijriah? Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Tsani, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Tsani, yang ke-8 7
Rajab yang ke-8, Sya'ban yang ke-9, Ramadan yang ke-10, Sawat. Syawal 11, Zulqa'dah 12, Zulhijjah. Subhanallah, Masya Allah. SMK Adiluhur berkah soleh dan soleha. Kita kudu bangga. Jadi kita hafal ini di mana bukan hanya tahun Masehi, tapi tahun Hijriyah. Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Karena pada tahun ini di mana kita harus bisa mengambil hijrah dari perkara buruk menjadi orang yang baik, terus berusaha jadi orang baik, berbuat kebaikan, jangan pernah letih dan lelah untuk berbuat baik. Intinya jangan pura-pura baik sampai akhir hayat. Nah, LDKS ini melalui latihan dasar kepemimpinan siswa, kita tingkatkan pribadi yang berdisiplin tinggi dan berakhlakul karimah. Islam ini mengajarkan kedisiplinan yang tinggi buat kita. Bagaimana caranya disiplin dalam Islam? Salat 5 waktu. Subuh bilangan rakaatnya 2. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Itu sudah kedisiplinan dan sudah peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan diamalkan oleh pengikut baginda Nabi kita dan menjadi kewajiban bagi kita umat Islam dan beriman. Man hafadha 'ala sholati akramallahu ta'ala bi khamsati khisalin. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan berikan 5 keutamaan dalam kehidupannya. Yang pertama, yarfa'u anhu dikul ma'isyah. Allah angkat segala kesulitan dalam hidupnya, kegalauan, dilema, masalah, ujian yang kalian sedang hadapi, Allah angkat dan Allah sertai dengan jalan keluar bagi tiap permasalahan hidup. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, wa'adzabul qabr. Allah lindungi kita dari adab kubur. Dan yang ketiga adalah wa yamuru ala siratikal barki, berjalan di atas jembatan sirat laksana kilat. Yang keempat, wa yu'tihil kitabahu biyamini. Allah kasih catatan sebuah kitab di tangan kanan kita sehingga nanti di alam akhir kita bisa menjawab seluruh pertanyaan yang datang kepada kita dan kita masuk ke dalam surga. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, tanpa adanya hisab. Ini karena disiplin. Menjaga sholat 5 waktu, keutamaan 5 keutamaan kita dapat secara gratis. Yang pertama, siapa yang gak kepengen hidupnya bahagia? Biar kata kita, sholatnya subuh 2 rakaat, lagi sehat, lagi rajin, lagi semangat. Saya mau tambah sholat subuh 8 rakaat. Boleh kan? Gak boleh. Zuhur lagi malas semangat, 2 rakaat aja deh. Gak boleh. Justru ini udah ketetapan disiplin kepribadian seperti inilah yang harus kita tanamkan, dan ajaran agama Islam sudah memberikan solusi. Ustaz bicara sholat kan saya masih muda, yang tua. Kalau yang muda lama sama mati, justru yang tua cepat duluan. Kata siapa? Justru zaman sekarang yang muda yang sering mati duluan. Betul nggak? Diberi motor sama orang tua standar pabrik, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai pengaman, joknya diseset, biar ngebonceng meluncur ke depan. Bukan begitu bro? Bannya diganti sama ban sepeda, pelaknya jari-jari, lampunya dibobok, ngaku sama orang tua beli nasi goreng ke rumah teman, tapi ternyata ngetrek, nabrak tiang listrik, palanya bocor, pecah kena aspal, mati konyol. Anak muda mati lantaran ngetrek. Ada nggak aki-aki mati ngetrek? Jangankan ngetrek, begitu nyelah motor bukannya hidup, dengkulnya coblok. Di belakang bonceng cabe-cabean, nenek-nenek, bibirnya ketiup angin, poka.
Tobatu syuyuh hasan walakin syababi ahsan. Tobatnya orang tua bagus, tapi anak muda yang bertobat bagus. Maka anak muda ini adalah tameng. Syubbanul yaum rijalul ghad. Karena kalian sekarang orang biasa, nanti sekarang jadi pemimpin kalian nantinya. Jadi pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya. Pertama, kriteria pemimpin sesuai tema kita, berdisiplin tinggi dan berakhlakul karimah. Apa sih yang disebut akhlakul karimah? Ketika Sayyidina Aisyah ditanya, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana Rasulullah khuluqul Quran? Rasulullah akhlaknya Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Siapapun orang yang berakhlak Quran mulia, bahkan orang yang dekat dengan Quran mulia. Kalau nggak percaya, bulan suci Ramadan di dalamnya terdapat nuzulul Quran, maka disebut bulan yang mulia. Madinah ayat yang turun jadi Madaniyah. Makkah ayat yang turun jadi Makkiyah. Al-Haramain, dua tanah haram yang disucikan karena kemuliaan Al-Quran. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu firman Allah berupa Al-Quran kepada baginda Nabi kita Al-Quran. Maka Al-Quran yang membuat kalian mulia. Maka kalau kalian cinta sama Al-Quran dengan mencintai Rasulullah, maka kalian akan menjadi pemimpin yang berakhlak mulia. Maka Rasulullah cukup idola kalian Rasulullah. Yang pertama faqahanah, Rasul cerdas. Yang kedua amanah, Rasul tidak berkhianat. Yang ketiga tabligh, Rasul menyampaikan dakwah. Yang keempat siddiq, Rasul dapat dipercaya. Maka jadi pemimpin sekarang kalian harus diminta pertanggungjawabannya minimal dari diri kalian sendiri. Ibda binafsi. Jujur yang pertama, gak ada dusta di antara kita. Sifat jujur itu paling disenangi sama siapapun. Sekarang saya tanya, ini yang perempuan, senang gak kalau nanti kalian punya suami kalian pintar, apa suami kalian benar? Oh, benar. Kalau orang pintar bisa pinterin, tapi kalau orang benar berkah ilmunya pintar. Dan kita lebih bisa menerima orang yang benar ketimbang orang pintar. Kenapa? Karena orang benar itu jujur, bertanggung jawab. Maka disinilah keutamaan jadi pemimpin. Kalian susah, biar kata kalian dihina, dicaci maki. Kalau modal dasar kalian jujur, hati kalian baik, insya Allah yarfa darajah. Allah akan angkat derajat kalian. Maka utamakan kejujuran yang pertama. Al-Quran. Jadi anak muda, ada yang sudah hafal juz 30. Bukan 30 juz. Juz 30. Ada yang hafal? Firas. Ada, alhamdulillah kalau ada. Ini minimal kan nanti yang perempuan pengen punya imam yang bisa baca Quran. Makanya kalau kalian nyari imam itu lulusan SMK di Luhur, insya Allah saya yakin nih anak-anak pemuda yang hadir di hadapan saya, kalau malam bangun dia kencing. Enggak. Tahajud. Ini ciri-ciri orang sukses. Anak muda yang sukses, dia bangun malam. Karena ini amalan orang-orang dulu, di mana yang mengamalkan sekarang udah tua usianya, mereka sukses dan berkah hidupnya. Karena bangun malam untuk tahajud, walaupun satu rakaat di sepertiga malam. Rata-rata orang sukses itu belajarnya mau ujian bukan di malam hari, di mana ba'da isya, ba'da maghrib, dia melupakan sholat maghrib dan isya sampai subuh, bahkan setengah 12. Dia capek karena lelah tidur, bahkan lupa untuk beribadah sholat subuh. Tapi mereka yang cerdas, yang berkah ilmunya, yang terang wajah dan terang keberkahan hidupnya, mereka itu adalah bangun di sepertiga malam, tahajud, tidak tidur lagi. Maka mereka belajar di waktu tersebut, turun keberkahan dan rahmat Allah.
Coba deh amalkan. Cari pemimpin rumah tangga yang bangun tahajud qiyamul lail walaupun 1 rakaat. Kenapa? Bangun malam untuk sholat aja bisa, apalagi membangun dan membina rumah tangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu dong. Jadi nggak ada bohong, nggak ada sifat khianat. Kalau ada kebohongan, ada sifat khianat, bahkan ketika diamanati dia tidak bisa menjadi pribadi yang amanah, maka golongan orang yang munafik. Dan disinilah beda. Susah ngebedain orang Islam, orang munafik. Dia KTP-nya aja. Tapi ketika dia bertanggung jawab, dia amanahi suatu tanggung jawab yang besar, dia tidak bisa bertanggung jawab secara sempurna. Maka ini bahaya. Maka salah satu membentengi sifat dari sifat munafik, hidupi sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah. Maka jadi anak muda, walam yaqnat birahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. One day, one ayat. One day, one juz. Begitu punya target. Jadi Al-Quran supaya menanamkan dalam ruh kita, hati kita ada kemuliaan. Jadi lisan kita selalu basah. Ini zaman sekarang kita ngiris karena krisis idola. Ini bukan lagi saya lagi nyindir Citayam Fashion Week. Tuh kan selebet. Si JJ sama si Roy, Wahyu bonge, rebutan si Kurma. Mereka itu ya bagus, cuma kurang sentuhan dan memahami ilmu agama. Media inilah yang membentuk karakter, bisa rusak. Dan bukan hanya teladan yang gak bagus, tapi korbannya anak generasi muda. Lemah. Begitu di interview, bikin konten, siapa nama YouTubers terkenal, mereka pada kenal kok. Tapi ketika niat sholat zuhur, niat sholat subuh, niat sholat maghrib, lupa dan tertawa seakan itu hal tidak ada sama sekali beban dalam hidupnya. Ini yang bahaya. Pemuda yang lemah seperti inilah yang Rasul takutkan. Kenapa? Karena pemuda seperti ini tidak agamis, pemuda seperti ini tidak dinamis, pemuda seperti ini tidak nasionalis. Ini bahaya. Maka dari itu cari guru. Cari guru, jangan salah. Maka alhamdulillah di SMK Adiluhur kalian difasilitasi. Yang lain mungkin sekolah, mungkin ada yang karaokean, ada yang pesta nyanyi dan lain sebagainya. Ya di sini juga ada, cuma kan ngaji dulu. Betul nggak? Jadi ada keberkahan. Nanti kita doa bareng, kita muhasabah bareng. Jadi ini malam Jumat ada rahmat, ada keberkahan buat kita. Siapa orang yang duduk dalam majlis ilmu 1 jam, pahalanya besar seakan-akan sholat 1000 rakaat semalaman suntuk. 1 hari full menuntut ilmu, pahalanya seakan-akan puasa 3 bulan berturut-turut. Keutamaannya besar menuntut ilmu, maka 1 langkah itu terhitung 1 tahun ibadah. Maka ketika kalian berangkat sekolah, niatin menuntut ilmu. Mah, uang jajan mah. Ini mah SPP dipakai buat ngerokok, dipakai buat pacaran. Ada di sini begitu ada. Yang mana orangnya? Obatnya tobat. Amanah. Ini amanah. Maka jadilah pribadi yang amanah, takut kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Cukup itu modal kalian. 3 benteng kita menghadapi akhir zaman. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga sedekah. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga sedekah. Ini benteng akhir zaman. Karena kalian lihat di media sosial, udah nggak bisa kita ngebedain mana laki mana perempuan. Karena laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Ini udah nggak jelas. LGBT, lesbian,
gay, biseksual, transgender seakan-akan hal yang biasa. Ini kita harus benar-benar peka. Agama sudah menentukan ketika laki meninggal almarhum, perempuan meninggal almarhumah, bencong meninggal aluminium. Kita doakan mereka. Semoga mereka bisa hijrah di awal bulan Muharram ini. Karena kita nggak tahu ending hidup kita seperti apa. Dan kita nggak boleh menjudge seseorang salah. Oh dia sesat nih. Oh dia salah nih. Oh dia calon api neraka nih. Nggak boleh. Tugas kita berdakwah. Fatanah. Cerdas tablik menyampaikan. Tidak memukul tapi merangkul. Tidak membenci tapi menyayangi. Tidak mencela dan mencaci maki, tapi menasehati. Itu dakwah. Maka kalian jadi pribadi pemuda-pemudi yang kuat iman Islamnya. Sehingga ada goda-godaan yang di akhir zaman kalian hadapi. Orang tua Uwais Al-Qarni, followersnya banyak. Di mana followersnya? Penduduk langit. Ada nggak handphone zaman dulu? Ada. Ada handphone Allah, CCTV Allah, di mana nggak berbentuk seperti zaman sekarang, yang ada 3G, 4G, 5G, yang bisa nelpon jarak jauh terasa dekat, video call, WhatsApp, Instagram, Line, dan sejenisnya aplikasi, bahkan main TikTok, Facebookan, macam-macam. Tapi kenapa Uwais Al-Qarni bisa mendapatkan followers jutaan di penduduk langit? Padahal saat itu beliau belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan Rasul nitip salam kepada Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali untuk memohon doa dan memohon ampun kepada Allah dari lisannya Uwais Al-Qarni. Uwais mau berjumpa sama Rasulullah tapi dilarang sama ibunya. Kata ibunya, Uwais, ibu udah tua, jangan ditinggal-tinggal. Maka Uwais lebih memilih untuk bisa berbakti sama orang tua. Sampai datang musim haji, Uwais, ibu kepengen berangkat haji. Siapa? Nah, ketika orang tua kalian meminta sesuatu, bantuan dari kalian, siap. Begitu jawabnya. Ini zaman anak sekarang kan beda. Adik-adik kalian yang masih kecil tuh, diperintah ngebantah, dipelototin galakan dia. Berangkat ngaji, biasa aja keles. Berangkat sana ngaji, lagi asik main handphone. Mama jangan marah-marah, nanti mama cepat tua. Ini ngeledek adik-adik kita yang masih kecil. Kenapa bisa demikian? Karena pengaruh handphone. Jadi ketika kita megang handphone, kita dipanggil, kita dibisikin, kita dinasehatin, kita diperintah, kita lupa. Namanya itu pabing, memutus tali silaturahim. Bahkan ketika kita bersama teman-teman duduk, maka masing-masing asik dengan handphone dan gadgetnya. Mobile Legend, PUBG, Free Fire, apalagi deh. Banyak itu jenisnya. Tapi ketika dulu Uwais Al-Qarni kenapa bisa followersnya banyak? Ternyata ketika ibunya minta berangkat haji siap, beliau hanya punya lembu yang kecil, digendong, kemudian naik ke atas jabal, dikasih makan turun, naik, bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, 8 bulan totalnya, hingga lembu yang kecil berubah bobotnya 100 kg, digendong sama Uwais yang fisiknya lemah, tiba-tiba merotot karena tenaga olahraga, gendong lembu. Disitulah Uwais memiliki cerdasan di mana dia akan bahagian orang tua, tidak punya kuda, tidak punya namanya kendaraan untuk berangkat ke tanah suci, dia gendong ibunya. Dia berangkat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai di kota Mekah langsung tawaf. Di mana di saat tawaf bismillahi Allahu akbar, labbaik Allahumma labbaik, doa yang dia munajatkan panjang. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan ta'ziman takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa karamahu biman hajahu aw ittamarahu tasyrifan ta'ziman takriman wa biran ya arhamar rahimin. Maka saat itu lidah Uwais cuma mengeluarkan kalimat satu, ya Allah ampuni dosa ibuku, ya Allah ampuni dosa ibuku. Ibunya berdoa menangis sedemikian banyak sampai air matanya jatuh ke bahu Uwais, dan tawaf terakhir putaran ke-7 ibunya mendengar doa yang terlontarkan dari lisan Uwais yang indah.
Ya Allah, ampun dosanya. Maka saat itu ibunya menatap Uwais. Uwais, kenapa hanya ibu yang kau mohonkan ampun, Uwais? Engkau tidak mau minta untuk jodohmu, masa depanmu, rezekimu, karirmu, apapun duniamu, Uwais, engkau tidak mohon kepada Allah? Tidak, ibu. Cukup, ibu. Cukup Uwais meminta mohon ampun kepada Allah untuk ibu. Dengan sebab itu nanti ibu masuk surga. Ibu ridho kepada Uwais, sebab ibu ridho sama Uwais. Uwais dapat ridhonya Allah, dan Uwais nanti bisa berkumpul bersama ibu di taman surga. Allahu Akbar. Babin rajulin yanzuru ila wajhi walidai nazratan rahmah ila kataballahu lahu hajatan maqbulatan wa mabrura. Di mana ada seorang anak yang mendatangi wajah orang tuanya, dia pandang ibunya, dia pandang ayahnya dengan pandangan cinta dan sayang. Allah ridho, maka tak lain balasan untuk anak tersebut pahala haji yang makbul dan mabrur. Allahu Akbar. Jadi jangan malu. Saya punya santri, saya bilang kemarin sebelum libur, nah kalian pulang coba deh minum air surga. Apa Nabi air surga? Air surga itu adalah ketika kamu membawa wadah di mana air di dalamnya dan lap kering, kamu masukkan ke dalamnya kaki ibu, kaki ayah kamu cuci, dan bekas mencuci kaki mereka kamu minum walaupun seteguk. Itulah air surga. Ketika kalian sudah meminum air surga, santrikah kalian? Bukan santrikah kalian? Profesorkah kalian? Orang biasakah kalian? Tak lain yang hadir dalam hidup kalian dan darah daging kalian keberkahan, dan Allah jamin kesuksesan masa depan buat kalian. Jangan sakiti hati orang tua. Maka ada ta'adub, ada tabaruk. Ini sama guru kalian. Di sekolah orang tua kalian guru. Covid ini Covid. Murwah sebagai siswa udah hilang. Dulu kita, oh Masya Allah ibu sehat, bapak sehat. Banyak kita berbicara seperti itu, nanya Assalamualaikum. Tapi sekarang lepas Covid, begitu jalan depan guru, cuek. Melihat guru, berhadapan dengan guru, cuek. Padahal apa susahnya kita memberikan salam, mencium tangan beliau. Kalian punya bapak guru, cium tangannya. Yang perempuan punya ibu guru, cium tangannya. Minta keberkahan. Bagaimana ajaran agama mengajarkan secara adab? Ciumnya bolak-balik. Ada keberkahan, ada adab. Kalau kalian mencium tangan guru cuma di sini, itu adab dan akhlak. Tapi kalau sudah sampai seperti ini keberkahan. Kira-kira kalian mencium tangan orang tua dan guru seperti apa? Betul nggak? Kadang di pipi, kadang di jidat, kadang di rambut, nggak jelas. Kadang begitu dicium di hidung. Ini penting. Yang nanti kalian, masa depan kalian nggak tahu, tapi yang guru perhatikan adalah kebahagiaan guru bukan kalian pinter, bukan kalian kaya, bukan, tetapi di mana ketika kalian sudah remaja, dewasa, bahkan sudah keluar dan kalian jadi orang sukses, ingat sama guru, dan ketika di jalan kalian menegur guru, itu guru udah tersentuh hatinya dan bangga bahagia kepada anak muridnya. Kalian belum ngasih uang, belum namanya bahagian mereka secara finansial, tapi dengan sapaan dan adab ini membuat guru bahagia. Maka dari sini berawal akhlak. Ketika kalian menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang berakhlak mulia dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan semangat kita baca salawat. Jawab Allah, Allah, 1, 2, 3. Allah. Yang perempuannya 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jamaah. SMK di luhur. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Wa itruga yabqa idha massan ayadi. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi.
وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا صلوا على النبي محمد قمر سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي وجميل رقت عيناي شوقا ولطيبا رفعت عشقا فأتيت إلى حبيبي فأتى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا عون الغريب عمن والسلام يا عون الغريب سلام عليك أمر والسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام سلام عليك berjamaah والصلاة الله إذا شاء أشرف رزقي محمد يا رسول الله والسلام سلام سلام مستنير كل حين يتجادل صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ustaz rasa cukup sebelum muhasabah dan doa. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan yang dari siswa dan siswi yang mau bertanya. Kita tundukkan kepala kita, kita angkat kedua tangan kita dengan kekhusyuan hati, kita mohon kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini adalah malam penuh keberkahan. Kita sudah beristighfar, membaca sholawat. Bagi kalian yang susah
untuk khusyuk, minimal kalian berusaha berdiam diri dan tidak mengganggu kanan kiri atau depan belakang sahabat kalian. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakinlah doa kita akan diijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafirillah. Dan ketahuilah Allah tidak akan menerima doa di mana doa itu berasal dari hati yang hamba. Jadi dengan kekhusyukan hati, kerendahan hati, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Safatallah. Assalamu alayka ya Khalilullah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, duduknya kami bersimpuh di majelis ini, kami bermunajat ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami. Dosa-dosa kami semenjak kami berada dalam perut kandungan ibu kami 9 bulan lamanya dan kami terlahir ke alam dunia. Masa kecil kami, masa remaja kami, bahkan di usia saat ini kami berdoa di tempat ini, di majelis ini. Ya Allah, seluruh dosa-dosa kami mohon ya Allah, ampuni kesalahan dan kekhilafan kami. Ighfir lana zunubana, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa kami yang nampak maupun yang tak nampak, dosa-dosa kami yang disengaja maupun tak disengaja, seluruh kesalahan dan dosa serta kehilafan kami, ampuni dosa kami. Sungguh kami anak-anak muda yang memiliki usia muda, tapi tatkala ditimbang amal soleh dan salah, lebih banyak amal salah daripada amal ibadah. Kami lebih banyak maksiat dan dosa dan bergelimangan dengan kekhilafan. Sungguh tatkala kami keluar dari majlis ini, kami tidak memperoleh rahmat-Mu, ampunan-Mu. Ya Allah, kami tergolong hamba-Mu yang rugi. Ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullahalazim. 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 Kita beristighfar berjamaah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Agungkan asma Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ampunanmu. Kami yakin seluruh dosa-dosa kami akan diampuni olehmu ya Allah. Mungkin ada di antara kalian yang sulit belajar. Mungkin ada di antara kalian yang usia muda tapi masalah banyak. Ujian, cobaan, dilema, kadang galau dan lain sebagainya. Mungkin ini semua disebabkan karena dosa-dosa kita yang mungkin belum sempat kita meminta maaf dan ampun. Kalau dosa-dosa kita kepada Allah dengan kita membaca istighfar, yakin langsung Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Tapi bagaimana kalau ada di antara kita yang berbuat salah, berbuat dosa, itu dosa dan salah kita perbuat kepada sesama manusia. Tentunya kalau belum kita meminta maaf secara langsung, kalau belum kita meminta maaf secara langsung dan mendapatkan maaf dari orang yang bersangkutan kita sakiti, kita zolimi, bahkan pernah kita sakiti hati dan perasaannya, Allah belum mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mungkin ini menyebabkan pelajaran sulit untuk kita dapat keberkahan ilmu. Mungkin ini yang menyebabkan kita sulit sekali untuk mendapatkan keberkahan, ketenangan hati dan jiwa serta pikiran dalam belajar. Siapakah orang yang paling berharga dalam kehidupan kita? Beliau menjadi kemuliaan keramat dalam kehidupan kita. Yang ridhonya menjadi ridho Allah, yang murkanya menjadi murka Allah. Tak lain dan tak bukan beliau adalah ibu dan ayah kita, kedua orang tua kita. Mungkin banyak di antara kita yang berbuat salah kepada beliau, yang sempat ini belum sempat kita meminta maaf dan merasa ego untuk mencium tangan beliau, untuk meminta maaf dan mengobrol laksana sahabat dan teman yang begitu akrab dengan beliau. Mungkin ada tatkala kita pulang ke rumah, kita langsung masuk kamar, kita nggak mencium tangan, tidak mengucapkan salam. Bahkan yang kita pernah lakukan adalah kesulitan untuk beliau. Mereka memikirkan masa depan kita, memikirkan nafkah kita, memikirkan dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kita yang pernah marah kepada ibu dan ayah, yang pernah seringkali berkata kasar kepada mereka. Detik ini, saat ini sungguh-sungguh saatnya kita berhijrah di awal bulan Muharram, berjanji kepada Allah, sepenuh hati mencintai Rasulullah, berakhlak yang mulia untuk orang tua kita. Hadirkan wajah beliau, ibu dan ayah, terlebih beliau telah wafat. Beliau, ibu dan ayah kita, wajahnya secara sempurna hadir di hadapan kita. Hadirkan wajah beliau dalam bentuk bayangan saat ini kita berdoa. Dalam hadis Allah katakan, ketika kita pandang wajah ibu dan ayah dengan pandangan sayang dan ridho, Allah keridhoannya hadir dalam kehidupan kita. Pahala yang kita dapat haji yang makbul dan mabrur. Besar keutamaan nilai pahala yang kita peroleh dan kala kita memandang wajah ibu dan ayah, walaupun dalam bentuk bayangan saat ini kita berdoa, haji yang kita peroleh. Allahu Akbar. Lihat senyum indah beliau. Di mana senyum indah beliau? Seringkali beliau berkata, beristighfar mohon ampun di sepertiga malam. Apa dalam kalimat doanya? Ya Allah, bahagiakan anak-anakku. Ya Allah, sukseskan masa depan anakku. Ya Allah, jadikan anak-anakku orang-orang yang sukses dunia akhiratnya. Di balik senyumnya yang indah, beliau bertutur bahasa indah, berdoa di hadapan Allah. Doa itu dipersembahkan buat kita semua putra-putrinya. Allahu Akbar. Lihat tatapan indah, sejuk dan dingin di mata beliau. Dan beliau seringkali meneteskan air mata dalam doanya, pintanya kepada Allah untuk kebahagiaan putra-putrinya. Kita semua yang hadir pada saat ini yang membayangkan wajah indah beliau hadir secara sempurna, wujudnya ada di hadapan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami pandang wajah ibu ayah kami menyadarinya dengan sepenuh hati, ya Rabb. Begitu banyak sekali tanda-tanda kematian yang menghampiri beliau. Lihat rambutnya yang hitam perlahan mulai banyak yang putih, itu tanda kematian. Lihat matanya yang jelas kini sudah mulai rabun, itu tanda kematian. Lihat giginya yang rapi perlahan mulai banyak yang bolong, itu tanda kematian. Lihat pipinya yang berseri-seri yang rapi bahkan yang kencang kini mulai berkerut, itu tanda kematian. Pendengaran yang jelas kini sudah mulai kabur, itu pun tanda kematian.
kematian. Beliau yang sehat saat ini banyak mengeluh sakit, itu pun tanda kematian. Beliau yang gagah kini pun jalannya terengah-engah, itu pun tanda kematian. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa memberangkatkan beliau ke tanah suci-Mu dalam ibadah haji dan umrah. Jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami membuat beliau bangga dan bahagia. Jangan kau angkat nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa menjadi anak yang berbakti untuk beliau dan beliau ridho kepada kami. Andai kata kematian kau takdirkan lebih baik daripada hidupnya untuk ibu ayah kami, takdirkan kematian itu hadir pada beliau. Wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah, wajah terpancarkan cahaya air wudu. Beliau sedang membaca Al-Quran, beliau sedang sujud di waktu wajib maupun sunnah. Matanya tertutup seperti mimpi-mimpi penuh dengan keindahan, hingga bibirnya pun tersenyum dan mengeluarkan kalimat indah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau wafatkan ibu dan ayah kami dalam penyakit yang tak kunjung sembuh. Ampuni dosa-dosa ibu ayah kami. Jangan kau wafatkan beliau dalam keadaan bermaksiat, wajah hitam legam, mulut yang melotot, mata yang terbuka karena merasakan rasa dahsyatnya sakit, sakaratul maut. Andai kata ada di antara kami ibu, ayah, kakek, nenek, guru, kerabat, saudara yang telah wafat dalam keadaan demikian, ya Allah, ampuni dosa beliau, terima amal ibadah beliau, tempatkanlah beliau selayaknya hamba-Mu yang beriman, jadikan kuburan mereka semua taman-taman syurga-Mu. Rabbil firli wali walidayya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa kami, ampuni dosa dan kesalahan ibu ayah kami. Sayangi beliau, cintai beliau, manjai beliau, bahagiai beliau, sebagaimana beliau begitu sayang kepada kami di waktu kami kecil. Kami ditimang, kami dimanja, kami disayang, bahkan tatkala kami demam, ibu dan ayah pun terjaga dalam tidurnya. Belum lagi ayah mencari nafkah, bahkan rela menghutang untuk kesembuhan kita, mencari nafkah untuk sekolah kita, pendidikan kita, untuk uang jajan kita, untuk makan kita. Beliau rela menghutang, menahan malu kepada tetangga, saudara, kerabat untuk menafkahi kita. Tapi di antara kita belum sepenuhnya berbakti untuk beliau. Ampuni dosa ibu ayah kami. Ibu pun terjaga dalam tidur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tapi tidak sedikit di antara kami ibu mengeluh sakit, ibu terbaring sakit, bahkan ibu kami sedang sakit, kami tidak ada di samping beliau.
Bahkan kami lupa untuk berbakti kepada beliau. Ampuni dosa ibu ayah kami. Saat ini kita hadirkan wajah beliau dalam bentuk bayangan. Saat ini kita sedang mencuci kaki beliau. Perlahan kita cuci, kita basuh. Allahu Akbar. Rasa malu ini hilang, egois ini hilang. Kita merendahkan hati, kita mengharapkan ridhonya orang tua kita dengan datang ridhonya Allah. Kita basuh kaki beliau, kita cuci secara perlahan, kita minum walaupun seteguk bekas mencuci kaki ibu dan ayah kita. Allahu Akbar. Ibu dan ayah tangannya melambai dan mengusap kepala kita. Saya berkata, nak, ibu ridho kepadamu nak. Nah, ayah ridho kepadamu nak. Allah, dicium kepala kita, kening kita, pipi kita. Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kalian janji sungguh mulai saat ini niatkan untuk bisa bahagiain orang tua. Kalau ada di antara kita yang lupa mencium tangan ibu dan ayah, mulai saat ini insya Allah laksanakan. Yang lupa memberikan salam ketika pulang dan berangkat, mulai saat ini berikan salam untuk beliau. Ketika kita keluar pulang larut malam sekalipun ibu dan ayah terjaga dalam tidurnya. Bahkan di antara mereka yang seringkali terjaga karena mereka sayang anak kemana, putranya kemana, putrinya kemana. Tapi tidak sedikit di antara kita yang larut malam ibu dan ayah pulang terjaga. Kita pun masuk ke kamar. Saya berkata, ini urusan anak muda. Kalian sudah tua. Allahu Akbar. Istighfar, mohon ampun sama Allah untuk ibu dan ayah kita. Allahumma firli li ummi wa abi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah, kami berjanji sungguh-sungguh di dalam hati kami. Kami akan berbakti untuk ibu dan ayah kami. Kami akan menyenangi beliau, muliakan beliau, sayangi beliau, sehatkan beliau, panjangkan usia beliau dalam taat ibadah. Izinkan kami bisa sukses dan bisa membahagiakan beliau dan membuat beliau bangga di dunia dan akhirat ya Rabbana. Faghfir lana dzunubana li abi wa ummi. Astaghfirullah minal khataya. Doakan guru-guru kita. Tanpa beliau kita tidak bisa mengenal ilmu yang berkah dan manfaat. Ibu guru kami, bapak guru kami, ya Allah muliakan beliau, berkahi rumah tangga beliau dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berkahi usia beliau, rumah tangga beliau, urusan beliau, sehat wal afiah, panjang umur, banyak rezekinya. Berkahi anak-anak keturunan beliau, guru-guru kami. Wahai para guru, maafkan anak-anak siswa-siswi kalian ketika berbuat salah, karena keridhaan kalian membuat hidup mereka manfaat dan memiliki berkah ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita jadi pemuda, jadilah pemuda yang mencintai Rasulullah. Maka saat ini kita mohon kepada Allah, semoga sebelum kita wafat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi. Dan kita bisa berziarah di Makkah, di Madinah al-Musyrafah, di Madinah al-Munawwarah. Kita bisa sholat di Rawdah, di Masjid Nabawi.
dengan mengucapkan kalimat salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Saffatallah, Assalamu alayka ya Khalilullah, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, salam salamun alaik, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Imam Kiblatain, sampaikan salam kepada beliau. Ya Nabi salam. Ya Allah, izinkan kami bisa memandang wajah indah kekasihmu baginda Nabi Sayyidina Muhammad. Kami bisa mencium tangan indah beliau, jari jemari beliau, hingga kami bisa meminum telaga Kautsar dari jari jemari indah beliau. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, ya Rasulullah, ya Sayyidi. Anta syamsun, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadikan kami pemuda dan pemudi yang mencintaimu ya Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami pemuda dan pemudi yang mencintai Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arhamu ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma rafa'ana al-ghala wal bala wal waba. Ya Allah, lindungi kami dari COVID-19, wabah, musibah dan fitnah akhir zaman, fitnah akhir zaman, fitnah ad-dajjal, fitnah akhir zaman. Selamat kami fitin wa dunia wal akhirah. Awali istighfar dan salawat, minta kepada Allah sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Awali istighfar dan salawat. Astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Minta kepada Allah. Ya Allah, pelihara diri kami
bagus rezekinya, bagus jodohnya, bagus lingkungannya, bagus kehormatannya, bagus ilmu amalnya, bagus adab akhlaknya, bagus iman takwanya, bagus rezekinya, bagus persahabatannya, bagus dunia akhiratnya. Allahumma rabban nas adibil ba'sya'is. Sebut kerabat saudara, orang tua, bahkan saudara kita yang saat ini sedang sakit. Sebut namanya yang kita ingat, saudara-saudari kita ataupun di antara kita yang kurang sehat, guru-guru kita, orang tua kita. Wa anta syafi la shifaa'a ila shifa'uk shifa'an la yaghadiru saqaman biniyatil ibadah bil barakah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqi wa nabiyina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, khususnya buat orang tua kita, guru-guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi panjang umur dalam taat ibadah, banyak rezekinya. Buat kalian yang lagi ujian, kakak-kakak kelas kalian yang mau ujian, semoga lulus dengan nilai sempurna. Dan kalian yang diuji ataupun yang mau UAS ataupun yang sebagainya, semoga diberikan keberkahan dan kelancaran, dicerdaskan pikirannya, diterangi hatinya, dan menjadi pribadi yang disiplin dan berakhlak mulia. Kesimpulannya, jangan lupa banyak istighfar, banyak sholawat, banyak sedekah. Insya Allah orang yang banyak berbuat baik, Allah akan berikan jalan kebaikan dalam hidupnya. Banyak bicara, banyak salah, pribadi saya mohon maaf lahir batin. Benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga mati mencintai NKRI, juga mencintai baginda Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.